Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab tahun 1311 sampai tahun 1315. Qiuyu terdiam selama beberapa detik, dan tidak berbicara lagi. Dia tidak menyangkal bahwa Guchen telah melakukan kesalahan dalam gerakan ini, tetapi dia hanya merasa risikonya terlalu besar. Dia bercanda tentang seluruh rantai industrinya. Setelah gagal, keluarga Kong akan mengambil alih semua bisnis Guchen di selatan. Baiklah. Turunkan saya di depan, saya akan keluar dari mobil dan kembali jalan-jalan. Qiuyu melihat keluar dan berkata dengan lembut. Sekarang telah mencapai kota Jiangsu, tetapi jaraknya masih 2 atau 3 kilometer dari pavilion Linjun. Qiuyu ingin turun dari mobil sekarang, dan cara yang ditentukan adalah berjalan di tepi sungai. Guchen tidak banyak bicara, dan meminta pengemudi untuk berhenti di pinggir jalan. Setelah keluar dari mobil, Qiuyu berjalan di jalan Yanjiang, pikirannya linglung. Tapi dia tidak tahu persis apa yang mengganggunya, mungkin dia khawatir tentang masa depan Jiangsu. Berjalan di tepi sungai, angin petang meniupkan ujung rambutnya, dan setelah berjalan di sepanjang jalan selama setengah jam, tidak ada seorang pun di jalan. Sampai dia melihat seorang pria parubaya berjubah hitam duduk di pagar memancing di depan. Setelah Qiuyu melewati orang ini beberapa meter, dia berhenti dan tersenyum samar. Jika Yang Mulia tidak bertanya apa-apa, maka saya akan pergi. Tidak tanya, ikan pendiam secara alami akan mengambil umpannya. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri dengan membelakangi Qiuyu. Jika kamu bukan Tai Gongjiang, jangan belajar dari orang lain untuk memancing tanpa umpan. Dia memegang tangannya di tangannya dan berkata dengan dingin, pria itu Kong Muhong ingin menggali saya, bukankah itu terlalu terburu-buru? Yang lain telah mengeluarkan pejabat tinggi untuk merekrut mereka, tetapi sekarang mereka tidak menganggapnya serius. Pada saat ini, ada tepuk tangan meriah dari belakang. Qiuyu menoleh ke belakang dan melihat sebuah kendaraan niaga Mercedes-Benz diparkir di pinggir jalan. Nona Su Wenqiu dapat berbicara dan berdebat. Pemuda ini selalu menjadi bakat favoritnya. Bagaimana saya bisa begitu tergesa-gesa menghadapi bakat seperti Nona Qiu? Kata Kong Muhong sambil tersenyum tipis sambil duduk di dalam mobil. Faktanya, orang hanya ingin melihat. Tidak ada orang di jalan ini. Mereka hanya ingin melihat apakah Qiuyu akan meragukan orang ini ketika dia melihat seseorang memancing di tepi sungai. Mungkin saja tuan keluarga Kong datang ke Jiangsu secara langsung. Gadis kecil ini sangat terhormat. Qiuyu meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ini bukan karena Qiuyu sengaja menyembunyikan sesuatu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Kong Muhong telah tiba di Jiangsu. Jangan pernah menganggap keluarga lain sesederhana itu, terutama keluarga Kong. Kekuatan keluarga Kong di antara 9 keluarga besar benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia tahu bahwa Jiangsu adalah markas Guchen, tetapi jika dia ingin mencapai Jiangsu, tentu saja, tidak ada yang akan menemukan petunjuk. Jika seseorang mengetahuinya dengan santai dan dilihat oleh orang lain, bukankah itu akan merusak reputasi keluarga Kong dan Tuan Muda Kong? Bahkan berita yang dilaporkan ke Qiuyu oleh Biro Intelijen adalah bahwa Kong Muhong telah keluar masuk tempat-tempat kelas atas selama periode ini, minum dan makan seperti biasa, dan mengundang beberapa selebritas untuk membuat endorsement untuk dirinya sendiri di siang hari. Dengan metode apa Anda melarikan diri, dan begitu banyak airliners datang ke Jiangsu dengan lancar dan tenang? Kong Muhong berkata dengan ekspresi penghargaan, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk datang dan mengobrol? Saya tahu Nona Qiu menyukai pahlawan yang cakap, jadi apakah Anda tidak ingin tahu bagaimana saya menghindari begitu banyak mata-mata Anda? Saya ingin mendengarnya. Setelah berbicara, Qiuyu berbalik dan berjalan menuju kendaraan komersial di pinggir jalan. Jumlah ruang di mobil ini benar-benar tak terbayangkan. Dia mengenakan sepatu hak tinggi dan tingginya hampir 1,7 meter, tetapi dia bahkan tidak perlu membungkuk untuk berdiri di dalam mobil ini. Bagian bawah mobil menggunakan semua lantai kayu selatan, dan dilengkapi dengan 2 kursi penerbangan yang saling berhadapan. Berbisnis di sini sungguh menyenangkan. Ada 2 wanita cantik dan 4 pengawal di dalam mobil. Setelah melihat Qiuyu masuk, semua orang menatapnya dengan mata tidak ramah. Mereka semua mengatakan bahwa Nona Qiu memiliki visi yang luar biasa. Apakah Anda tahu bagaimana saya sampai di Jiangsu? Kong Muhong menarik napas dalam-dalam dan menatapnya sambil tertawa kecil. Untuk wanita yang cakap dan cantik seperti Qiuyu, saya khawatir tidak ada yang bisa menahannya, kan? Mampu menemani Anda di tempat tidur dan membantu Anda di tempat kerja adalah bantuan nyata bagi seorang pria untuk sukses. Qiuyu mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan sebuah foto, melihatnya, lalu menatap Kong Muhong dan menggelengkan kepalanya sedikit. Trik Tuan Muda Kong mengubah kucing rakun menjadi pangeran sangat berguna. Oh, aku tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Nona Qiu dengan ini. Kong Muhong merentangkan tangannya dan tersenyum.
Dia membalik foto-foto dari ponselnya dan meletakkannya di atas meja, tidak sulit untuk meniru seseorang, tetapi penampilan itu tidak bisa berpura-pura. Jika dilihat dari kejauhan, orang yang ada di foto tersebut sangat mirip dengan Kong Mu-hong. Dia hampir membahas detailnya, dan bahkan tahi lalat di sudut matanya telah ditiru. Jika bukan karena seseorang yang sangat mengenal Kong Mu-hong, dia benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa orang itu sebenarnya bukan dia. Orang-orang besar memiliki stand-in. Stand-in ini biasanya tidak melakukan apa-apa lagi, jadi dia hanya perlu bermain, makan dan minum, mendapatkan angin, dan mendapatkan hujan. Tapi membesar-besarkan dirimu bukan untuk apa-apa. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui siapa Kong Mu-hong yang sebenarnya, tetapi orang-orang yang sedikit jelas tentang masalah tersebut dapat melihatnya secara sekilas, dan ada sentuhan inspirasi yang hilang dari tatapan palsu di matanya. 99% kesamaan telah dicapai di tempat lain, tetapi mata tidak dapat ditangani dengan baik. Setiap patriark akan memilih pengganti yang cocok. Lagi pula, jika ada lebih sedikit hal yang muncul, akan ada lebih sedikit. Ada begitu banyak musuh di luar, dan pasti ada sesuatu yang terjadi pada keluarga. Dampaknya terhadap keluarga sangat tinggi. Berapa umurmu? Hanya sedikit orang yang telah menemukan hal-hal ini sejauh ini. Kong Mu-hong masih ingin berpura-pura dipaksa dan menunjukkan betapa hebatnya strateginya, tapi dia tidak menyangka orang lain melihatnya sekilas. Memang benar Kong Mu-hong ada di Jiangsu, sedangkan yang palsu ada di ibu kota kekaisaran untuk membantu menangani berbagai hal dan menangani beberapa undangan media. Singkatnya, orang yang muncul di mata publik adalah palsu, dan orang yang biasanya menerima wawancara adalah stand-in. Apakah kamu mengetahuinya? Saya telah lama mengatakan bahwa Nona Qiu luar biasa dan memiliki IQ yang sangat baik. Benar saja, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Kong Mu-hong tersenyum samar dengan tangan di tangannya. Telinga Qiu Yu penuh dengan kapalan untuk pujian seperti itu, tapi dia sudah lama terbiasa. Tuan muda Kong berlari dari ibu kota kekaisaran ke Jiangsu secara khusus, apakah itu hanya untuk menyanjungku? Jika demikian, maka saya akan pergi. Kedua pria kuat di sebelahnya segera berdiri. Pergi? Setelah masuk ke mobil ini, tapi tidak ada perintah dari Tuan muda Kong, apakah Anda pikir Anda bebas pergi? Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin naik mobil ini tetapi tidak bisa naik? Apakah Anda masih berpikir untuk pergi? Kedua pria kuat itu memandang Qiu Yu dan bersiap-siap. Kong Mu-hong mengaitkan tangannya ke kedua pria itu, dan keduanya menyandarkan kepala mereka. Bentak, bentak, backhand, tamparan di wajah. Apakah aku menyuruhmu bicara? Kong Mu-hong berkata dengan marah. Mereka berdua segera duduk dengan hormat dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Kong Mu-hong telah membuat pernyataan seperti itu, akan sangat memalukan bagi Qiu Yu untuk terus pergi. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia relatif lancar dalam melakukan sesuatu. Pertama-tama, ini ada di mobil orang lain. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa membicarakannya, dia harus keluar dari mobil dengan sopan. Tuan muda Kong, apakah Anda mengandalkan lidah Anda yang tak terpuaskan untuk menggali orang? Qiu Yu meliriknya dan terkekeh. Jika Anda menggali orang, Anda harus membuang chip Anda. Bukannya kamu mengalahkan dua orang untukku. Setelah sedikit menjadi pusat perhatian, saya harus berganti pekerjaan dan pergi ke sisi Anda. Tentu saja, Kong Mu-hong tahu bahwa hanya dengan mengatakan ini, akan sulit bagi Qiu Yu untuk meyakinkan dirinya sendiri. Akan terlalu murahan untuk menggunakan uang. Gu Chen sekarang sedang menurun, tapi bukan berarti dia miskin. Bisnis bahan obat memiliki dampak tertentu. Ini mempengaruhi pola masa depan Gu Chen di selatan, tetapi tidak mempengaruhi kekuatan dan status keluarga Gu. Masalahnya adalah terus berkembang dari provinsi barat daya. Gu Chen tidak dianggap rugi, dia juga tidak merusak vitalitasnya. Ada menang dan kalah dalam perang, apalagi berbisnis, baik menghasilkan uang atau merugi. Kamu juga harus tahu bahwa bisnis Gu Chen sulit dilakukan sekarang. Dalam beberapa hari, semua pelanggannya akan menjadi pelanggan di bawah bisnis saya. Jika Anda bersedia mengikuti saya, bersama Gu Chen, dia akan memberi Anda 5% dari total penjualan, tapi saya akan memberi Anda 20%. Dengan kemampuan Anda, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan 100 miliar setahun. Dengan 20 miliar setahun, Anda sendiri yang akan menjadi total pendapatan tahunan orang kaya. Kong Mu-hong merentangkan tangannya dan tersenyum. Qiu Yu menyesal secangkir kopi di atas meja. Tuan muda Kong, apakah menurutmu kamu menang? Saya rasa saya tidak menang, tapi saya tahu dia kalah kali ini. Jika Anda bergabung dengan saya, dalam 3 tahun, saya akan mengirimkan Anda ke ketinggian yang ingin Anda capai. Kong Mu-hong menggosokkan puntung rokoknya ke asbak dan terkekeh, kamu tidak benar-benar berharap dia menjadi raja dunia, kan? Siapapun akan mengatakan bahwa saya, adipati keluarga Kong keempat dan ketiga, telah menjadi keluarga dengan ribuan aset dan hak sejak dinasti Ming.
Apa yang digunakan keluarga Gunya untuk melawanku? Ya, dalam hal kualifikasi dan latar belakang, keluarga Kong Anda memang dianggap sebagai adipati ketiga dinasti keempat, dan pengaruhnya di dalam dan luar negeri sangat besar, tetapi... Apa hubungannya dengan saya? Qiuyu merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Keluarga Kong luar biasa. Itu urusan keluarga Kong. Bahkan jika Qiuyu berganti pekerjaan dan pergi ke keluarga Kong, dia sepertinya tidak mendapatkan banyak barang penting. Reputasi? Benarkah? Di mana Qiuyu hilang sekarang? Segera setelah itu, Kong Muhong mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan membukanya untuk melihat bahwa itu ternyata adalah mutiara malam yang cerah. Benda ini dianggap sebagai hadiah pertemuan. Terimalah Nona Qiu. Apakah itu yang menenggelamkan kapal Nanyang ke dasar laut saat itu? Qiuyu menoleh untuk melihat mutiara malam ini dan terkekeh pelan. Kong Muhong mengangguk sedikit dan tersenyum, itu benar. Pada abad terakhir, sekelompok perampok memasuki negara Xia tanpa henti dan mengangkut awan dan kabut keluar. Pada saat itu, sebuah aksi untuk melindungi peninggalan budaya dimulai. Sebagian besar dari mereka diselamatkan, tetapi sejumlah kecil masih diangkut secara diam-diam ke luar negeri. Di antara mereka, mutiara malam ini adalah mutiara dengan kandungan bersih terbesar di dunia saat itu. Awalnya dimasukkan ke dalam mulut Qin Shi Huang. Saya tidak tahu bagaimana penyebarannya nanti. Dikatakan bahwa mutiara ini dapat berkomunikasi dengan para dewa dan dapat melihat masa lalu, masa depan kuno dan modern. Mutiara ini juga dianggap sebagai harta kelas 1 dan ingin dibawa keluar. Itu setingkat dengan segel Giok Chuangwo, tetapi kapal itu menabrak bebatuan dan tenggelam ke dasar laut. Di era itu, teknologi tidak bisa turun ke air untuk menemukan harta karun ini, tetapi teknologi modern telah mencapainya, dan banyak tim peneliti ilmiah telah menyelam ke laut untuk menemukan kapal yang penuh dengan harta karun saat itu. Wanita tidak tahan terhadap hal-hal yang berkilauan itu, dan Qiuyu juga wanita. Mutiara malam ini harus dianggap sebagai harta supernasional. Adapun apakah itu legendaris atau tidak, itu tidak penting. Yang penting bagi Kong Muhong adalah, harta setingkat ini, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Jika Anda mengirim uang dan mobil, mungkin Qiuyu tidak akan melihat lebih jauh, tetapi jika Anda mengirimkan harta karun semacam ini yang telah diturunkan dari zaman kuno ke zaman modern, terutama mutiara malam yang disukai wanita, Anda tidak bisa tidak melihatnya lagi. Melihat senyum di sudut mulut Qiuyu, Kong Muhong juga diam-diam bahagia. Sepertinya ada drama. Tidak ada kesetiaan mutlak di dunia ini, hanya saja tidak ada cukup uang untuk pengkhianatan. Tetap saja kalimat itu, kemakmuran dunia adalah untuk keuntungan, dan kemakmuran dunia adalah untuk keuntungan. Secara alami, ketika semua orang melakukan sesuatu, mereka memilih partai yang lebih kuat dan pergi. Tapi setelah Qiuyu melihatnya, dia menutup kotak itu lagi. Mutiara malam sangat cantik. Tetapi jika Tuan Muda Kong berpikir bahwa benda ini dapat membeliku dari keluarga Gu, bukankah akan ada yang membeliku dengan sesuatu yang lebih mahal dari ini di masa depan? Kata Qiuyu dengan senyum tipis. Kong Muhong juga tersenyum, saya tahu Nona Qiu memiliki penglihatan yang tinggi. Saya yakin Anda seharusnya dapat melihat di mana bendera 5 tahun ke depan harus dikibarkan. Jika Anda berada di tim yang salah, akan sulit untuk mengubahnya kembali. Selama periode waktu ini, ada banyak keluarga yang ingin memburu Gu Chen. Keluarga Kong bukanlah yang pertama dalam barisan. Keluarga Chao sudah datang untuk mengeksplorasi gayanya, tetapi siapa yang tahu bahwa sikap Qiuyu masih sangat teguh. Sepertinya Tuan Muda Kong sangat percaya diri. Kalau begitu mari kita bertaruh. Bagaimana jika Anda kalah kali ini? Kata Qiuyu sambil menyeringai, memegang tangannya di tangannya. Kong Muhong menopang dagunya dengan satu tangan, kalah. Semuanya sudah seperti ini, apakah menurut Anda dia masih memiliki kesempatan untuk kembali? Keluarga Ye semua tahu apa artinya melindungi diri dari Mingze. Apa arah anginnya? Tidak bisakah Nona Qiu tahu? Jika Tuan Muda Kong kalah kali ini, berikan dermaga yang ceng. Brak! Seorang wanita cantik berambut pendek di sebelahnya meraung. Apa-apaan, aku akan pergi ke dermaga yang ceng sekaligus. Tahukah Anda untuk apa dermaga itu? Bentak! Qiuyu menamparkan wanita itu dengan tamparan backhand, dan dia dengan cepat tidak menyeret lumpur dan air sama sekali. Apakah aku membiarkanmu bicara? Tuan Muda Kong, kata wanita itu dengan genit, memegangi lengan Kong Muhong. Tapi Kong Muhong sama sekali tidak peduli, sebaliknya, dia berkata dengan penuh minat, sudah pasti tidak mungkin untuk memberikannya kepada Anda, maka saya akan meminjamkannya kepada Anda selama 3 tahun. Dermaga yang Cheng telah menjadi pusat perdagangan terbesar di Xia sejak dinasti Qing, dan statusnya sebanding dengan dermaga Modu. Dia sudah memiliki dermaga kota Shanghai, dan sekarang kamu mengincar Yang Cheng, mengapa? Ingin mengontrol semua pelabuhan laut untuknya. Kamu bisa meminjamkannya, tapi aku mungkin tidak akan mengembalikannya kembali jika aku meminjamnya. Qiuyu juga tersenyum penuh kemenangan.
Nafas yang sangat besar. Kong Muhong perlahan berdiri dan menatapnya. Jika kali ini, dia tidak dapat menarik kembali situasinya. Pasar di Provinsi Selatan adalah milik saya, dan Anda juga milik saya. Maka Anda tidak bisa membiarkan Nona Qiu menegosiasikan persyaratannya. Karena kamu mempercayainya, kamu harus menerima permintaanku, kan? Ya. Qiu menjentikkan jarinya, hentikan mobilnya, aku juga harus kembali. Tak lama kemudian, kendaraan niaga berhenti di pinggir jalan. Dia dengan angkuh keluar dari mobil tanpa alasan, dan bahkan dua pengawal di belakang Kong Muhong tampak bingung, jadi mereka melepaskannya begitu saja. Tuan muda, orang itu ada di sini, mari kita bawa kembali secara langsung. Mengapa repot-repot bernegosiasi di sini? Seorang pria berjas di sebelahnya bertanya dengan bingung. Kong Muhong meliriknya dengan tatapan kosong, susu memasuki Cao Ying dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda tidak mengikuti saya dengan tidak meyakinkan, apa gunanya saya menggunakannya? Qiu, wanita ini berbakat, bukan berarti jika Anda menculiknya, dia akan mau melakukan sesuatu dengan Anda. Hal semacam ini harus menjadi pekerjaan atas kemauan Anda sendiri. Jika Qiu tidak menginginkannya, Kong Muhong akan menjadikannya seorang wanita muda. Orang tidak selalu membantu keluarga Kong melakukan sesuatu. Mari kita bicarakan itu. Apakah Anda pikir Anda bisa menangkapnya dengan mengandalkan kekuatan Anda berdua? Kong Muhong mencibir dan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia juga seorang praktisi seni bela diri, mirip dengan Bai Ruyu. Ketika dia masih sangat muda, dia dibawa pergi oleh seorang ahli untuk berlatih jauh di pegunungan, dan dia berlatih sambil menjalankan bisnis keluarganya. Para master berdiri berhadapan satu sama lain, dan mereka tidak perlu melakukan apapun untuk mengetahui level lawan. Pada awalnya, Ji Sixuan berpura-pura menjadi Gu Chen di ibu kota kekaisaran, bukankah dia hampir melakukannya dengannya? Tapi Kong Muhong sama sekali tidak mendorongnya. Sekarang tidak ada seorang pun di dunia yang berlatih seni bela diri dan tidak ada yang berlatih seni bela diri. Itu untuk orang biasa. Padahal, masih banyak orang yang berlatih bela diri. Hanya saja setiap orang terikat oleh kehidupan 996 sepanjang hari, dan mereka sama sekali tidak dapat menyentuh apapun selain kehidupan mereka saat ini. Secara alami, Anda merasa bahwa hal-hal itu tidak ada, dan Anda belum pernah melihat binatang langka sebelumnya, jadi Anda pikir itu adalah legenda. Dunia sekuler adalah sebuah lingkaran. Dunia seni bela diri kuno adalah lingkaran lain, dan dunia kultivasi masih berupa lingkaran, tetapi kebetulan ketiga lingkaran ini semuanya ada di satu dunia. Itu hanya tergantung pada apakah Anda dapat mencapainya, atau lingkaran mana yang dapat Anda jangkau. Setelah Qiu turun dari kendaraan niaga, di belakang dermaga batu tidak jauh, berdiri seorang pria yang tidak terawat. Faktanya, volume bagian dalam dari 6 hukum 5 nada juga sangat serius. Qiu mampu. Tetapi juga merupakan dosa baginya untuk menjadi terlalu mampu, karena dia telah merampas tempat tinggal orang lain. Seseorang dengan kepahlawanan pribadi yang terlalu kuat hanya akan membiarkan orang lain bekerja sama dengan tindakannya. Yang lainnya adalah daun hijau, dan hanya safflower-nya. Dia biasanya tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Itu karena dia belum tertangkap oleh siapapun. Jika tidak, segera setelah dia melapor ke Gu Chen, Qiu, wanita ini, tidak akan mudah menghadapi akibatnya. Pria itu mengubah ponselnya menjadi bisu, dan kemudian merekam adegan Qiu keluar dari mobil. Kemudian, ini adalah pertama kalinya sebuah nomor dihubungi. Semua video sudah diambil, kan? Suara Kong Muhong datang dari ujung telepon yang lain. Trik ini, jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu akan dihancurkan. Ini benar-benar agak berbahaya, tetapi ini adalah cara yang baik untuk melakukannya. Ketika Gu Chen tidak lagi mempercayai Qiu dan tidak menggunakannya kembali, dia pasti akan mengoreknya jika dia bekerja lebih keras. Saat itu, Lu Buwei juga digunakan kembali oleh ayah Qin Shi Huang, tetapi kemudian dia langsung tidak mempercayainya karena beberapa hal. Pada saat itu, orang-orang dari negara lain menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya, tetapi pada akhirnya, untuk menghindari kecurigaan, dia harus memilih untuk bunuh diri. Hal yang sama berlaku untuk Qiu. Ketika dia bergabung dengan Gu Chen, dia tidak mempercayainya lagi. Dia tidak ingin meninggalkan keluarga Gu, jadi dia hanya bisa melindungi kepolosannya dengan kematian. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, hancurkan saja. Entah menggali Qiu atau membunuh Qiu. Kebanyakan orang tidak bisa membunuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan dia memikirkannya dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan kematian. Tuan Muda Kong, yakinlah, saya telah mengambil semua video ini. Berjanjilah untuk membiarkannya tidak bisa dijelaskan kali ini. Pria yang tidak terawat itu terkekeh dan berkata, tapi, Tuan Kong, apa yang kamu janjikan padaku? Jangan khawatir, ketika masalah Qiu diselesaikan, saya akan memenuhi janji saya dan membiarkan Anda datang ke rumah Kong untuk melakukan sesuatu. Levelmu tidak akan berada di bawah 6 budak pedang. Kong Muhong tersenyum samar di ujung telepon yang lain.
Terima kasih Tuan Muda Kong, terima kasih Tuan Muda Kong. Setelah menutup telepon, di dalam kendaraan niaga, Kong Mu Hong langsung menyatukan ekspresi seringai sebelumnya. Siapa dia? Tuan Muda keluarga Kong, seorang pengusaha yang lengkap. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak cek buruk yang dia tarik. Hanya mereka yang benar-benar membuatnya merasa bahwa investasi kecil akan menghasilkan keuntungan besar yang akan benar-benar digunakan kembali. Orang yang bisa digali dalam kalimat seperti ini, apalagi Kong Mu Hong, tidak akan dianggap serius. Dengan kata lain, tidak ada keluarga yang akan dianggap serius. Mengapa Qiu Yu disukai oleh begitu banyak keluarga? Apakah karena dia terlalu cantik? Anda tahu, tidak akan pernah ada kekurangan wanita cantik di dunia ini. Ketika Anda mampu, wanita akan naik ke tempat tidur Anda dengan sendirinya. Kesetiaannya adalah hal yang sangat disukai keluarga besar, dan tidak ada yang menyukai tipe orang yang dicungkil hanya dengan beberapa patah kata. Tidak hanya ada rekaman video, bahkan beberapa percakapan antara keduanya di dalam mobil sebelumnya benar-benar direkam. Pada saat itu, setelah pemrosesan teknis, mereka diedit dengan menjepit kepala dan ekornya. Sangat mudah untuk membuat orang mudah tertipu. Bahkan jika Gu Chen mengatakan bahwa dia tidak meragukannya, dia akan sedikit banyak cemburu di dalam hatinya. Malam hari. Setelah Gu Chen kembali ke rumah bersama Bai Ruohan, dia memeluknya langsung ke kamarnya. Bai Ying masih di rumah sebelumnya. Meskipun gadis kecil itu sedikit lebih baik, dia bukannya tidak berguna. Setidaknya dia bisa menjaga Bai Ruohan agar tidak terjadi hal seperti itu hari ini. Ada apa dengannya? Ling Meixue bertanya dengan curiga. Harem, dia pergi keluar untuk bermain, tapi aku pingsan. Untungnya, saya diberitahu. Apakah gadis kecil ini benar-benar tidak mengetahui kondisi fisiknya? Bahkan jika dia keluar, dia tetap kehabisan sendirian. Gu Chen menoleh dan menjelaskan dengan acuh tak acuh. Jika Anda tidak dapat mengatakan beberapa hal, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Banyak orang tidak dapat memahaminya setelah mengatakannya. Setelah dia memasukkan Bai Ruohan ke dalam ruangan dan duduk, kitab dewa yang tak terbatas terbang keluar dari Gu Chen sendirian, dan cahaya kemasan muncul di udara. Sepertinya dia mentraktir Gu Chen untuknya. Dia mundur dari ruangan dan menutup kembali pintu. Sudah larut, kenapa kalian semua tidak tidur? Gu Chen menghibur Bai Ruohan, berjalan keluar ruangan dan bertanya. Saat itu sudah lebih dari pukul 10 malam, dan satu persatu mereka masih belum tidur, jadi mereka berdiri di ruang tamu. Sang Guan Ying menatapnya saat ini dan berbisik, Si Yu belum kembali. Si Yu? Kemana dia pergi? Baru saat itulah Gu Chen bereaksi. Sekarang ada satu atau dua orang yang lebih sedikit di keluarganya, dia merasa kosong dalam sekejap. Seluruh keluarga mengandalkan suasana berisik dan aktif Bai Ying dan Lin Xiu, dan tanpa keduanya, tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Saya tidak tahu. Setelah dia berangkat kerja di pagi hari, dia belum kembali, dan dia belum menjawab telepon. Dia menelepon saya pada pukul 6 dan mengatakan bahwa dia harus bersosialisasi di malam hari, dan dia mungkin tidak akan kembali untuk makan malam. Ling Meixue berkata dengan cemas dari samping, dia bilang dia tidak akan kembali untuk makan, tapi dia tidak pernah bilang dia tidak akan kembali untuk menginap. Setelah sekian lama, dia tidak pernah menginap dan selalu pulang. Saya khawatir terjadi sesuatu. Apakah Anda ingin membantu untuk menemukannya? Baiklah. Gu Chen awalnya ingin menelepon Qiu Yu, tetapi setelah memikirkannya, dia masih melupakannya. Bukannya dia tidak mempercayai Qiu Yu, tapi dia hanya menggunakan 5 nada dan 6 hukum untuk membuat masalah di seluruh kota. Kali ini Lin Xiu bermasalah lagi, yang sedikit merepotkan, jadi dia memutar nomor telepon Zhang Bao. Selama itu berada dalam lingkup Jiangsu, sama sekali tidak ada masalah untuk bertanya kepada Zhang Bao dan Jiang Ximing. Pertama dia menelepon Zhang Bao, lalu dia memberitahu Jiang Ximing dan memintanya untuk membantu menemukan seseorang. Dalam waktu setengah jam, seluruh dunia bawah tanah Jiangsu sibuk, dari orang-orang di beberapa klub kelas atas hingga anak-anak yang berjalan-jalan di sepanjang jalan. Mereka semua mencari seorang wanita. Setelah Gu Chen duduk di sofa dan menghisap setengah kotak rokok berturut-turut, dia baru saja akan membuka kotak lain, tetapi Sang Guan Ying melangkah maju dan mengambil kotak rokok itu dari tangannya. Jika kamu merokok lagi, kamu akan pergi. Sang Guan Ying menatapnya dengan ekspresi tertekan di wajahnya dan berkata, saya tahu Anda berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini, tetapi Anda tidak dapat menyiksa diri sendiri seperti ini. Jangan melihat ketenangannya yang biasa, dia bisa kembali memasak untuk semua orang atau sesuatu jika dia baik-baik saja. Namun nyatanya, hatinya juga sangat cemas. Opini publik di luar tidak berpengaruh padanya. Dia mengatakan bahwa itu adalah masalah besar untuk memulai dari awal lagi, dan akan selalu ada waktu untuk kembali. Tapi siapa yang rela memberikan begitu banyak prestasi yang telah dia raih? Pertama Bai Ying, lalu Bai Ruohan, dan sekarang Lin Xiu.
Alasan mengapa dia merokok setengah kotak rokok di sini sebenarnya untuk melampiaskan emosi batinnya, tapi terkadang dia ternyata sangat tidak berdaya. Sekarang dia masih kecil, dia berani mulai mencubitnya. Apakah dia benar-benar tidak bisa melakukannya lagi, atau situasi yang dia hadapi semakin sulit? Harem, aku menunggu di sini hingga bosan, jadi aku hanya merokok 2 lagi. Mengapa kalian gugup satu persatu? Gu Chen mengangkat kepalanya dan terkekeh. Semua wanita menatapnya dengan cemas. Saya tidak tahu kapan, Gu Chen sudah menjadi tulang punggung mereka. Umumnya, hanya ketika dia menunjukkan bahwa dia tidak kenal takut dan dapat menyelesaikan segalanya, semua orang merasa bahwa masalah ini benar-benar bukan apa-apa. Jika itu adalah sesuatu yang membuat Gu Chen mengerutkan kening, itu berarti itu adalah peristiwa besar yang mempengaruhi beberapa provinsi atau dapat mempengaruhi seluruh keluarga. Ini adalah pertama kalinya dia secara resmi bermain melawan Kong Muhong. Jika dia merasa sedikit tertekan, bagaimana dia bisa menghadapi musuh yang kuat ini di masa depan? Katakan saja saat kamu berada di bawah banyak tekanan, siapa yang belum memiliki tekanan? Sang Guanying menepuk bahunya dan berkata, dia juga tahu bahwa harga diri seorang pria tidak memungkinkan dia untuk berkompromi kapan saja, apalagi membiarkan wanitanya pergi keluar dan meminta penghinaan untuk dirinya sendiri. Inilah yang sering dikatakan orang, kepahlawanan pribadi, alasan mengapa hidup lebih melelahkan. Telepon di atas meja berdering saat ini. Gu Chen mengambilnya dan melihatnya. Zhang Bao lah yang menelepon, dan dia dengan mudah terhubung, bicara. Tuan, orang-orang telah menemukannya. Di KTV dunia besar, apakah Anda ingin saya mengeluarkan orang secara langsung? Saya tidak berpikir Nona Lin tampaknya berada dalam situasi yang sangat baik. Beberapa orang sedang minum alkohol. Aku baru saja melihatnya menangis. Singkatnya, hari ini saya akan mengalahkan pemilik toko ini. Ngomong-ngomong, aku membersihkan bajingan itu bersama-sama. Zhang Bao berkata dengan penuh semangat di ujung telepon yang lain. Anda mendapatkan hati saya. Dia mencubit puntung rokok dan melemparkannya ke asbak. Dia perlahan berdiri dan berkata, tapi wanitaku sendiri masih harus mengambilnya sendiri. Ini adalah satu-satunya wanita yang diakui Gu Chen sebagai miliknya setelah sekian lama. Bahkan jika dia membuat keributan besar di kota Sichuan terakhir kali dan menangkap Gu Qiye yang terkenal dari Sichuan ke Jiangsu, dia tidak menanggapi secara positif pertempuran bahwa Lin Xiu adalah wanitanya. Setelah menutup telepon, Gu Chen juga memasukkan telepon ke dalam sakunya dan bersiap untuk keluar. Aku akan menyerahkannya padamu urusan di rumah. Jika ada yang harus Anda lakukan, aktifkan saja sistem pertahanan di rumah. Tekan sistem pertahanan, dan semua kaca di semua sisi menjadi pelat baja dan kaca temper, belum lagi peluru, bahkan bom tidak dapat meledakkan tempat ini untuk sementara waktu. Mereka punya cukup waktu untuk menelepon Gu Chen, bahkan jika Gu Chen tidak menjawab, mereka dapat menelepon Qiyu, dan bahkan Sang Guanying dapat menelepon orang-orang dari 4 keluarga besar. Tujuan dari sistem pertahanan ini bukan untuk mencegah masuknya orang dari luar, tetapi untuk menunda waktu agar mereka dapat memberitahu Gu Chen dan bertindak sebagai tanggapan pencegahan dini. Haruskah aku pergi bersamamu? Ling Meixue mengambil langkah maju saat ini dan berbisik. Tapi Gu Chen menoleh dan menatap para wanita itu dan tersenyum samar, ini bukan masalah besar, mengapa kamu begitu gugup satu persatu? Ini dalam lingkup Jiangsu, saya masih di Jiangsu, jangan khawatir. Tidak apa-apa, dia akan kembali sebentar lagi. Sang Guanying juga berbisik dari samping. Karena dia tahu bahwa yang paling dibutuhkan pria saat ini adalah kepercayaan dan wajah. Kembalilah lebih awal. Ling Meixue menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, kamu harus tahu bahwa masih ada orang yang menunggumu di rumah. Setelah Gu Chen pergi, seluruh ruangan sepertinya telah kehilangan auranya lagi. Di masa lalu, Bai Ying, seorang gadis kecil yang tamak dan banyak bicara, melompat-lompat dari waktu ke waktu untuk mengaktifkan suasana. Selain itu, dengan suara nyaring seperti Lin Xiu, tawanya yang hangat dapat didengar kapan saja. Lalu ada Gu Chen, orang yang sangat narsis dan bermain trik murahan di antara para wanita, dan inilah mengapa semua orang suka tinggal di sini. Tentu saja mereka suka suasana rumah ini. Itu untuk menyatukan semua orang. Ini benar-benar bukan untuk sewa murah beberapa ratus yuan. Berapa banyak dari mereka yang kekurangan uang untuk tinggal di sini? Saat ini, di sebuah klub malam KTV di Jiangsu. Lin Xiu sedang berbaring di dinding di luar KTV dan sedang minum dalam keadaan mabuk di toilet. Untuk menegosiasikan kontrak ini, dia bahkan tidak tahu berapa banyak anggur yang dia minum. Sebelum minum, dia minum banyak permen mabuk, dan kemudian ada beberapa pil anti mabuk yang diberikan Sang Guanying. Dia telah minum dan berbaring beberapa kali di KTV. Diperkirakan orang-orang itu ingin memanfaatkan Lin Xiu, tetapi mereka tidak menyangka gadis ini bisa minum sebanyak itu. Obat mabuk apapun ada batasnya. Jika Anda meminumnya terus-menerus, Anda akan tetap mabuk.
Dia bahkan meminum dengan beberapa pria, dan tentu saja dia mabuk. Di ruang pribadi, orang-orang kuat lainnya semuanya mabuk. Tuan Zhang, apakah menurut Anda kerjasama ini akan berhasil? Seorang pria botak bertanya sambil mabuk. Pria berjanggut di sebelahnya juga terlihat mabuk, dan meletakkan tangannya di paha gadis di sebelahnya. Tuan Liu, kerjasama ini, Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam sebelum dapat bekerja sama. Kalau tidak, bagaimana saya bisa percaya pada kekuatan perusahaan Anda? Perusahaan Lin Xiyu adalah perusahaan desain periklanan. Yang bernama Tuan Liu adalah bos langsungnya. Adapun gadis yang selalu menyentuh pahanya dalam keadaan mabuk, dialah yang menargetkan Lin Xiyu di mana-mana. Dia juga sepupu bos perusahaan ini. Wanita itu menjadi jijik ketika melihat pria gemuk itu meletakkan tangannya di pahanya, dan dia hanya ingin marah, tetapi dia memandang sepupunya. Artinya, Tuan Liu dari perusahaan periklanan, bos mengisyaratkan kepadanya untuk tidak menolak, bisnis ini dapat dinegosiasikan dengan puluhan juta air yang mengalir. Oh, Tuan Zhang, ini sepupuku. Saya akan menelepon Xiu kembali untuk Anda dan membiarkan dia terus minum bersama Anda. Pria botak itu berkata sambil tersenyum malu. Pria parubaya bernama Tuan Zhang ini ambruk di sofa dengan perut buncit dan mendengus. Saya beritahu Anda, jika Anda ingin menandatangani kontrak ini, Anda harus memahami sesuatu malam ini. Kalau tidak, mengapa saya terbang jauh-jauh, dan hanya ingin menyambut saya dengan segelas anggur? Lepaskan adikmu, atau biarkan wanita itu datang begitu saja. Jika itu benar-benar tidak mungkin, biarkan istrimu pergi sendiri. Singkatnya, kita harus membuat saudara-saudara kita bahagia. Bukankah dalam kerjasama itu hal yang wajar? Awalnya, mereka semua adalah pria kuat yang sudah mabuk dan mabuk. Ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Zhang, mereka semua mengangkat kepala dan tertawa getir. Benar. Tuan Zhang benar. Biarkan adikku menemani di malam hari, atau telepon istriku secara langsung. Aku baru saja menyukai gadis kecil itu, dia cukup liar. Tetenya cukup besar. Itu benar-benar tidak berhasil. Telepon istrimu, hitung adikmu dan wanita itu sekarang, ayo bermain poker bersama sepanjang malam. Saya pikir tidak masalah. Pria botak itu hanya tersenyum malu dan tidak berani terus mencicit. Menarik sepupunya, dia berjalan keluar pintu, dan setelah beberapa saat terjadi pertengkaran di luar. Cepat masuk. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak dapat menemani Tuan Zhang dengan baik malam ini, semua bonus Anda bulan ini akan hilang. Gadis dengan celana pendek super mendengus dengan tangan di tangannya. Pria parubaya botak itu menarik sepupunya dan kemudian berbisik kepada Lin Xiyu. Xiyu, kamu lihat kamu telah berada di perusahaan selama sebulan. Kali ini Anda berbicara tentang pesanan ini. Setidaknya bonus Anda bisa menjadi 30.000. Selama Anda tinggal bersama mereka selama 1 malam, hanya 1 malam. Ambil 30.000 yuan, di mana bisa ada kesepakatan yang hemat biaya. Menurutmu tidak apa-apa? Hemat biaya? Hehe, lalu kenapa kamu tidak membiarkan dia menemanimu? Saya di sini hanya untuk membicarakan bisnis, dan saya tidak mengatakan bahwa itu harus dinegosiasikan. Lin Xiyu berkata dengan marah. Meskipun dia telah minum alkohol, dia tidak bingung. Bukankah ini hanya menjual tubuhmu dengan imbalan apa yang disebut kerjasama? Apakah kamu sakit? Ini adikku. Bisakah saya membiarkan dia melakukan ini? Ini benar-benar tidak berhasil. Saya akan menambahkan 10.000 untuk Anda, dan Anda akan menemani mereka bertiga untuk 1 malam. 40.000 yuan, bayaran model tender bahkan tidak semahal Anda. Pria botak itu menatap Lin Xiyu dan berkata dengan marah, cepatlah, saya dapat memberitahu Anda, jika kontrak ini berwarna kuning, Anda tidak hanya akan keluar dari sini, tetapi juga harus membayar saya 1 juta. Seperti yang dinyatakan dalam kontrak, jika Anda kehilangan kerjasama karena alasan pribadi, Anda harus membayar kompensasi sebesar 10% dari pesanan ini. Kamu. Untuk wanita yang berpikiran sederhana seperti Lin Xiyu, IQ-nya telah berkembang ke arah dadanya. Sebagian besar peraturan perusahaan adalah template yang dicari di internet, lalu pilih salah satunya untuk dikunyah. Tapi saat pikiran Lin Xiyu pusing, dia mundur 2 langkah, dan tiba-tiba merasa dirinya bersandar di dada seorang pria. Adikmu pantas dilindungi. Apakah wanitaku pantas dimanfaatkan olehmu? Tiba-tiba ada suara dari belakang. Lin Xiyu tiba-tiba menoleh dan melihat Gu Chen berdiri tepat di belakangnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Siapa kamu? Apakah kamu punya pendapat di sini? Pria botak itu berkata dengan marah. Bentak. Dengan tamparan backhand, pria itu jatuh miring ke lantai dengan berat, hanya merasakan telinganya kesemutan. Setelah berbicara, dia langsung menendang pria botak itu ke ruang pribadi. Gu Chen melirik tatapan menyedihkan dari wanita cantik dengan celana pendek super, tapi dia sama sekali tidak tergerak. Masuklah sendiri, atau aku akan membantumu. Gu Chen menatapnya dengan dingin dan berkata, Saya.
Aku akan masuk sendiri. Aku akan masuk sendiri. Setelah berbicara, gadis itu melangkah masuk. Setelah Gu Chen mengikutinya, dia menutup pintu. Saya hanya mendengar deru ratapan dan teriakan datang dari dalam. Seberapa besar teriakan itu? Lebih dari selusin kamar pribadi di koridor menyanyikan lagu-lagu K, tetapi teriakannya menutupi seluruh suara nyanyian. Banyak orang dengan suara sedih keluar dari kamar pribadi, ingin melihat apa yang terjadi di luar. 3 menit kemudian, suara pembantai babi di dalam ruangan akhirnya berhenti beberapa saat. Gu Chen membuka pintu dan melihat sekeliling pada semua orang selama sesaat, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Saya menyela Yaxing, yang sedang bernyanyi. Saya akan membayar semua konsumsi di sini hari ini." Lanjutkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Lin Xiu. Seorang putri memeluknya, dan dengan angkuh menjauh dari sini di depan semua orang. Setelah pergi, semua orang mencondongkan tubuh ke dekat tas dan melihat ke dalam. TSK. Itu yang menyedihkan. Salah satu pria dipaku tangannya ke dinding dengan ampas botol anggur. Adegan itu terlalu berdarah dan kejam. Sialan. Nak, berhenti. Berhenti untukku. Pada saat ini, seorang pria bangkit dari kamar pribadi, memegangi kepalanya dan mengejar ke bawah dengan pincang. Lobi di lantai pertama. Pria itu masih ingin membalas dendam pada Gu Chen, tetapi ketika dia berjalan ke puncak tangga di lantai 2 dan melihat pemandangan di bawah, dia tercengang. Mulai dari pintu masuk koridor aula, mereka semua mengenakan pakaian yang rapi. Mereka semua adalah orang-orang di jalan, tetapi mereka mengenakan jas dan sepatu. Gu Chen datang dari lantai 2 dengan Lin Xiu di pelukannya. Semua orang berdiri tegak, menundukkan kepala dan memperhatikan dengan hormat saat keduanya berjalan keluar dari aula. Pria yang mengintip di lantai 2 tiba-tiba memiliki 10.000 kuda lumpur yang berlari kencang di dalam hatinya. Jika dia bergegas turun sekarang, dia akan bisa berbaring di tempat tidur selama separuh hidupnya dengan satu tendangan. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, Lin Xiu bersandar di bahu Gu Chen dan tersedak dan berkata, "Apakah menurutmu aku sangat tidak berguna bagimu? Saya tidak bisa pergi bekerja dan saya masih diintimidasi. Bagaimana menghasilkan uang begitu sulit bagi saya? Tidak perlu pergi bekerja, aku akan mendukungmu." Gu Chen menatapnya dan berkata dengan lembut, "Aku akan membesarkanmu selama sisa hidupku." Mendengar ini, Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya lurus, bertanya-tanya apakah itu efek alkohol atau karena suatu alasan. Dia menciumnya secara langsung, dan kehangatan ciuman itu adalah dia ingin mengoleskannya ke tubuhnya. Zhang Bao mengemudi di depan, dan ketika dia melihat mereka berdua berciuman di barisan belakang, itu disebut panas. Dia tidak bisa menahan tawa. "Tuan Gu, Anda bisa meletakkannya di barisan belakang dan menggunakannya sebagai tempat tidur. Jika saya mengemudi lebih lambat, Anda bisa memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada." "Keluar." Gu Chen menatapnya kosong dan berkata dengan marah. Setelah Lin Xiu melemparkannya sebentar, dia baru saja tertidur dengan dia di pelukannya. Melihat penampilan tidur gadis kecil ini, Gu Chen juga menunjukkan senyum penuh pengertian. Keesokan harinya, Gu Chen masih tidur ketika dia mendengar ketukan di pintu dari luar. Itu datang, itu datang. Pintu ini akan dirobohkan, siapa itu?" Begitu dia membuka pintu, Sang Guanying buru-buru menariknya keluar dari ruangan. "Lihat, lihat. Ada apa? Oh, lihat ini." Sang Guanying menyalakan komputernya dan menoleh ke Gu Chen. Dia melihat slogan besar tertulis di atasnya. Puluhan ribu orang meminta nyawa mereka diselamatkan dan menuntut agar bahan obat perusahaan Xingsheng Jiangsu dikembalikan ke rak. Melihat berita ini, Gu Chen benar-benar mengantuk, yang menunjukkan bahwa metodenya telah berhasil. Bahan obat di hadapannya berkualitas tinggi dan harga murah, belum lagi kualitasnya. Padahal, banyak konsumen yang tidak hanya melihat harga Anda, tapi yang terpenting adalah kualitasnya. Anda harus membuat orang berpikir bahwa uang yang Anda belanjakan sepadan. Bahkan jika bahan obat Kong Muhong murah dan membuat semua orang merasa tidak peduli seberapa murahnya, tidak ada yang akan mengenalinya. Mengklik berita ini, semua komentar hampir sepihak. Mereka semua meminta bahan obat dari perusahaan bahan obat Xingsheng untuk diletakkan kembali di rak, dan keluarga Ye langsung dihindari di sini. Padahal, konsumen bukanlah orang bodoh. Ada perbedaan kualitas bahan obat keluarga Ye dan bahan obat yang diproduksi oleh perusahaan Xingsheng. Hanya saja bahan obat dari keluarga Ye lebih terkenal, dan kualitas bahan obat dari perusahaan bahan obat provinsi bahkan lebih baik dari segi kualitas. Kualitasnya bagus dan bisa menyembuhkan penyakit. Secara alami, konsumen menyukainya. Bahan obat Anda murah tetapi tidak banyak berpengaruh. Ternyata 3 tablet obat tradisional China bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Butuh 30 tablet bahan obat untuk menjadi sedikit lebih baik. Bahkan jika yang pertama mulai menaikkan harga,
jumlah orang yang mendukungnya pasti akan jauh melebihi yang terakhir. Setiap komentar adalah permintaan untuk mendaftar ulang bahan obat dari perusahaan bahan obat Xingsheng, dan gugatan telah dimulai. Pada saat ini, ponsel Gu Chen berdering. Adalah angka yang pendek dan menunjukkan bahwa itu berasal dari luar negeri. Jika Anda menebaknya dengan benar, panggilan ini pasti dari Illinois. Setelah menghubungkan telepon, tentu saja, suaranya yang seksi dan lembut datang dari ujung telepon yang lain, menawan dan mengharukan, dengan sedikit nada perintah unik sang ratu dalam nada itu. Selamat. Bisnis Anda, yang telah ditata selama hampir 1 tahun, tampaknya masih belum serapu itu. Illinois tersenyum bercanda di ujung telepon yang lain dan berkata, kenaikan harga Anda yang tiba-tiba, bahkan saya berkeringat untuk Anda. Sekarang sepertinya kamu sudah mempersiapkan kenaikan harga sejak awal. Benar saja, Anda adalah pengusaha yang lebih berkualitas daripada saya. Illinois langsung menunjukkan semuanya. Dia benar. Gu Chen benar-benar telah mempersiapkan kenaikan harganya di masa depan. Hanya saja semua ini datang lebih cepat dari yang diharapkan. Itu hanya strategi untuk menghasilkan keuntungan kecil dan perputaran cepat. Itu tidak berarti bahwa itu akan selalu dijual dengan harga seperti itu di masa depan. Bagaimanapun, biaya dan tenaga kerja semuanya meningkat harganya. Gu Chen memang ingin melakukan hal-hal baik, tetapi dia juga harus melindungi kepentingannya sendiri. Jangan melihat kenaikan harga. Sekarang, kenaikan harga akan meningkat. Bagian dari peningkatan selanjutnya akan ditambahkan ke pedagang bahan obat. Singkatnya, gunakan untuk rakyat dan ambillah untuk rakyat. Setidaknya kebanyakan orang dapat melihat semua yang mereka lakukan sendiri. Pengusaha macam apa saya ini? Saya hanya menghasilkan sedikit uang untuk kepentingan semua orang, dan memahami memasak tanpa nasi. Gu Chen tersenyum tipis dengan telepon di tangannya, seharusnya malam di sisimu, mengapa? Maukah kamu memberitahuku kabar itu sebelum kamu pergi tidur? Seseorang telah melaporkan bahwa ada masalah dengan bahan obat Anda di luar negeri sebelumnya, dan saya telah mengetahuinya sekarang. Itu adalah organisasi bernama Blood Drops, yang berada di balik kenakalan itu. Pada awalnya, hanya 1 orang yang mengalami sedikit diare setelah memakannya, tetapi kemudian mereka mulai mengipasi api, dan mereka bergabung dengan beberapa organisasi untuk membangun momentum bersama. Tampaknya Anda telah menyinggung banyak organisasi di luar negeri. Illinois mencibir di ujung telepon yang lain dan berkata, ini pertama kalinya selama bertahun-tahun saya melihat begitu banyak organisasi bersatu melawan lawan yang sama. Kamu sangat ahli dalam hal itu. Kamu telah memaksa begitu banyak organisasi di Eropa untuk membentuk satu aliansi. Kali ini, begitu banyak organisasi asing bersama-sama membuat aliansi, ingin menjatuhkan Gu Chen. Jika jelas bahwa itu tidak mungkin, maka metode ini hanya dapat digunakan. Dari sudut pandang positif, Gu Chen menjadi sasaran. Bahkan, jika dipikir-pikir dari level lain, terlihat juga bahwa dia telah banyak menekan ruang hidup organisasi asing tersebut. Itu adalah kekejian baginya. Gu Chen tidak akan mati selama sehari, dan organisasi-organisasi ini tidak dapat melepaskan senjata mereka dan memasuki pasar negara Xia untuk menghasilkan uang. Merugikan, saya menghasilkan uang, mereka menghasilkan uang, sama seperti saya menindas mereka. Gu Chen juga bercanda menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi, selama ini, saya telah bekerja keras untuk Anda. Qiu Yue juga telah mengatakan sebelumnya bahwa Ilo di luar negeri telah menolak semua opini publik untuknya, dan Bai Ruyue di rumah juga memblokir gosip di Provinsi Selatan untuknya. Jika tidak, opini publik ini saja sudah cukup untuk membunuh Gu Chen beberapa kali, dan dia tidak akan bisa berbalik dengan menekan tanah. Setelah bahan obat Kong Muhong mengalir ke pasar, mereka secara alami membentuk kontras dengan bahan obat Gu Chen sebelumnya. Di mata semua orang, dulu ada barang bagus yang murah, tapi sekarang mereka tidak berani menggunakan barang murah. Masalah ini telah difermentasi untuk waktu yang lama, dan masa pasti telah membeli bahan obat tersebut untuk digunakan, dan efeknya harus sangat berkurang. Baik dari segi kualitas dan pengerjaan, bahan obat yang diproduksi oleh perusahaan bahan obat Kong Muhong tidak dapat dibandingkan dengan bahan obat Gu Chen. Itu bisa dianggap menyemburkan awan dan kabut untuk melihat langit biru. Setidaknya selama sebulan Gu Chen menanggung beban penghinaan. Illinois tersenyum di ujung telepon yang lain dan berkata, keluhan ini dibandingkan dengan keluhan yang telah saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Apa itu? Sejak awal ketika Anda menaikkan harga bahan obat ini secara menyeluruh, saya tahu bahwa Anda hanya menunggu beberapa hari lagi, dan situasinya pasti akan berubah. Sekarang emosi massa berkumpul untuk menuntut agar bahan obat dari perusahaan bahan obat Xingsheng, yang telah dikeluarkan dari rak, diletakkan kembali di rak. Kali ini, saatnya keluarga Gu ibu kota kekaisaran bekerja keras. Pagi-pagi sekali, Tuan Tua Gu mengadakan 3 konferensi pers berturut-turut, dan laporan bahan obat yang diteliti dirilis ke publik. Awalnya, Gu Chen tidak memiliki banyak masalah dengan kualitas bahan obat,
tetapi urat naga di desa Tiancheng dihancurkan beberapa waktu lalu, dan kualitas bahan obat secara bertahap menurun, dan bahkan produksinya sangat tidak mampu mengimbangi. Tetapi bahkan bahan obat pada waktu itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang diproduksi oleh Kong Muhong. Seperti kata pepatah, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Gu Chen tidak takut seseorang akan merampoknya dari bisnis, tetapi tidak ada yang berani merampoknya dari bisnis. Saat ini, di dalam hotel kelas atas di Jiangsu. Pagi-pagi sekali, Kong Muhong langsung merasa bodoh. Dia masih tidur dan bahkan belum berganti pakaian. Dia baru saja dibangunkan. Ketika dia melihat berita, dia merasa benar-benar bodoh. Apakah yang dikatakan di berita benar? Kong Muhong menatap orang di sebelahnya dengan ekspresi bingung dan berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, saya baru saja keluar untuk mengkonfirmasi. Sekarang setiap apotek penuh dengan orang. Semua orang ingin membeli bahan obat dari perusahaan bahan obat Xingsheng, dan apa? Katakan. Konter kita dihancurkan, dan kerumunan bereaksi keras, mengatakan bahwa kita menjual bahan obat yang cacat di bawah label sertifikasi nasional. Apa? Hal ini membuat Kong Muhong marah, dan dia langsung berdiri dari tempat tidur. Dia tahu bahwa kualitas bahan obatnya tidak dapat mengimbangi bahan obat Gu Chen sebelumnya, tetapi dia sudah dapat menemukan bahan obat terbaik tanpa kehilangan uang. Jika diletakkan beberapa tahun yang lalu, bahan obat di tangan Kong Muhong akan relatif bagus, tetapi kualitasnya tidak buruk, dan harganya sepadan. Lagi pula, Anda tidak menghabiskan 10 yuan untuk harganya, Anda harus menikmati kualitas 10.000 yuan, kan? Dia dapat mencapai harga 10 yuan dan membiarkan Anda menikmati kualitas 40 yuan. Sudah dianggap lebih manusiawi bagi para kapitalis, belum lagi menghasilkan uang. Sekarang Kong Muhong hanya mempertahankan biaya untuk merebut pasar dengan Gu Chen terlebih dahulu, dan kemudian menaikkan harganya nanti. Mengenai masalah ini, Kong Muhong telah memikirkannya berkali-kali sebelumnya. Harganya sangat murah, kualitasnya sangat bagus, dan kuncinya adalah menghasilkan keuntungan. Dia tidak tahu bagaimana Gu Chen melakukannya. Dengan harga yang sama, tetapi bahan obat Gu Chen 10 kali lipat, atau bahkan 20 kali lipat, dari bahan obat Kong Muhong. Dalam hal ini, Kong Muhong tidak lagi mencari keuntungan, dia hanya ingin cepat menguasai pasar terlebih dahulu, tetapi Gu Chen masih memiliki penghasilan murni, dan dia menghasilkan banyak uang. Ini seperti Coke. Dulu ada banyak merek Coke, tetapi Pepsi dan Coca-Cola dihargai 3 yuan lebih dari 10 tahun yang lalu, dan sekarang harganya masih 3 yuan lebih dari 10 tahun kemudian. Justru karena mereka memiliki cara untuk mengendalikan biaya, dan harganya sangat rendah, sehingga tidak ada yang berani bersaing dengan mereka lagi dengan mudah. Apakah orang-orang ini gila? Dia telah menaikkan harganya, apakah orang-orang ini masih akan membelinya? Kong Muhong melihat berita di komputer dan meraung, beritahu Departemen Pemasaran. Potong harga sebesar 30% lagi. Tapi, jika Anda memotong harga lagi, Anda akan kehilangan lebih banyak uang. Dengan harga sekarang, kita hampir tidak dapat menghasilkan lebih sedikit uang dengan membuang biaya dan tenaga. Jika kita menurunkan harga lagi, kita akan kehilangan bisnis kita. Potong. Faktanya, di bawah kecenderungan umum situasi, tidak masalah bagi Kong Muhong untuk tidak menurunkan harga, dan kekalahan akan terjadi jika harganya diturunkan. Tapi, dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Jika itu adalah kenaikan harga, dia mungkin juga kalah, tetapi jika harganya turun, ada kemungkinan untuk merebut sedikit pasar. Bisnis yang merugi tidak bertahan lama. Ini murni untuk membuat marah Gu Chen, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa dia sudah kalah. Gu Chen bisa menjaga harga tetap rendah sebelumnya. Dia menghasilkan keuntungan kecil dan perputaran cepat. Dia meningkatkan volumenya. Dia terutama ingin menggunakan bahan obat murah dan berkualitas tinggi untuk membuka pasar Provinsi Selatan. Meskipun harganya murah, dia tidak pernah kehilangan uang, dan dia ragu-ragu untuk bertindak terlalu jauh. Tahun lalu, dia menghasilkan ratusan miliar dalam 1 tahun saja. Dengan ini saja, hanya masalah waktu sebelum Kong Muhong kalah. Diperkirakan dia tidak akan bertahan lama jika tidak menurunkan harganya. Jika harganya diturunkan, dia akan merugi setiap hari. Dengan kata lain, tidak ada yang akan mengaku kalah jika mereka tidak bisa menunggu lama. Gu Chen memiliki basis produksi sendiri untuk bahan obat, pengeringan, peracikan, pemanggangan, dan proses lainnya. Gu Chen memiliki metodenya sendiri dalam mengendalikan biaya, yang dapat meminimalkan biaya tersebut. Meskipun bahan obat Kong Muhong telah diturunkan harganya, situasi di apotek masih belum bisa bersaing. Pelanggan melihat bahan obatnya sangat kecil efeknya saat meminum obatnya, sehingga mereka berhenti membelinya. Tidak hanya apotek, tetapi lebih dari selusin apotek di kota Jiangsu saja menghadapi situasi ini. Hal yang sama berlaku di provinsi lain, dan reaksi massa serupa.
Beberapa orang bahkan pergi ke departemen terkait untuk membuat masalah, dan mereka harus meletakkan kembali bahan obat dari perusahaan bahan obat Xingsheng di Irak. Di pagi hari, Gu Chen pertama-tama pergi ke departemen keamanan grup Junli untuk check-in kerja, lalu bergegas ke pavilion Linjun. Ketika dia tiba di pavilion Linjun, Yan Luo dari Aula ke-10 tidak tahu misi apa yang telah dia kirimkan. Mereka tidak ada di clubhouse, tapi Zhang Xiaotian dan Zhao Kai ada di sana. Apa yang kamu lakukan, nak? Gu Chen melihat Zhang Xiaotian berjongkok di tepi koridor dengan ponselnya dan melebarkan matanya, menonton video itu dengan saksama. Dia menepuk bahunya tiba-tiba, dan hampir menjatuhkan telepon tanpa menggigil. Muda. Tuan muda. Zhang Xiaotian buru-buru menekan telepon ke layar pesan, dan buru-buru memasukkan telepon ke dalam sakunya, tetapi pada saat dia mematikan telepon dengan tergesa-gesa, dia benar-benar melihat adegan seorang pria dan seorang wanita bercocok tanam di layar. Xiao Kai punya pacar untuk buang tai macan. Kamu adalah seekor anjing lajang, dan kamu masih suka menonton video semacam ini tanpa pacar. Gu Chen menatapnya kosong dan berkata dengan marah, perhatikan tubuhmu, jangan sampai tidak bisa memegang pisaunya saat itu. Dia juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hei, tuan muda, aku cukup sengsara di sini, kamu masih membuatku takut. Tidakkah kamu melihat bahwa aku bahkan tidak berani membuka suaraku? Itu benar, menonton video bokep tidak ada bedanya, kamu juga seekor sapi. Kamu pikir aku tidak mau? Belum. Seperti yang dia katakan, dia melihat wanita Chongsam yang berdiri di lantai pertama. Para wanita berikut memiliki pendengaran yang sangat baik, belum lagi ucapan yang biasa, itu adalah suara yang Anda dengarkan saat Anda bermain dengan ponsel Anda. Diperkirakan para wanita di lantai bawah ini dapat mendengarnya dengan jelas. Meskipun Zhang Xiaotian tidak melakukan hal buruk, selalu buruk untuk menonton video bokep semacam ini di pagi hari. Inilah yang dia lakukan saat berbaring di pagar, dan dia dikejutkan oleh Gu Chen. Gu Chen memantulkan otaknya dan berkata dengan marah, kamu, cepatlah dan temukan seseorang pacar. Apakah saya masih menonton ini jika saya dapat menemukannya? Wan Cheng berkata untuk membantu saya mendapatkan jimat bunga persik, tetapi dia belum memberikannya kepada saya. Hei, kamu sudah menyerah, tapi kamu bisa makan daging. Ingatlah untuk memikirkan saya saat Anda minum sup. Zhang Xiaotian menghela nafas tanpa daya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Gu Chen hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Ketika orang ini berpura-pura menyedihkan, itu adalah satu set. Master memimpin di pintu, latihan tergantung pada individu. Soalnya, Anda juga mengikuti saya, jadi mengapa Anda tidak bisa menyingkirkan pesanan itu sendirian? Gu Chen merentangkan tangannya tanpa daya dan tersenyum. Pada saat ini, kantor manajer umum dibuka, dan Mu Linglong keluar dari dalam. Ketika dia melihat Gu Chen untuk detik pertama, matanya bersinar, tapi kemudian dia dengan cepat menahan kegembiraannya. Master Pavilion, kamu ada di sini. Ratu Suara menunggumu di dalam. Mu Linglong menatapnya sambil tersenyum dan ingin berkata, kamu akan suka apa yang dia kenakan hari ini. Ketika dia mendengar ini, Gu Chen berpikir tentang tubuh Qiuyu yang anggun dan Chongsam yang kencang dengan sutra hitam di benaknya. Ingin berada di sini, Gu Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya beriak. Saat dia membuka pintu, dia masuk ke dalam. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Qiuyu menginjak sepasang sepatu hak tinggi dan mengenakan rok pinggul yang ketat, yang ternyata merupakan gaya profesional. Hari ini, dia juga secara khusus dilengkapi dengan kacamata bingkai hitam, yang memiliki cosplay guru yang kuat. Bagaimana dengan tubuhku? Qiuyu bersandar di kursi, masih memegang tongkat di tangannya dan tersenyum bercanda. Gu Chen perlahan berjalan ke depan dan berkata sambil menyeringai, hari ini, kamu sedang bermain. Guru, kalau begitu, bisakah aku mendidikmu, murid yang nakal? Apakah harus dikatakan atau tidak, kejutan terbesar Qiuyu bagi Gu Chen adalah wanita ini sangat pandai bermain. Dalam 360 hari, dia dapat memberi Anda 360 perasaan berbeda, memberi Anda kesegaran untuk mengubah seorang wanita setiap hari. Qiuyu mendorong kacamatanya yang berbingkai hitam, menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju Gu Chen, harus saya akui, Anda masih sangat efektif pada saat kritis, dan Anda dapat memprediksi munculnya situasi seperti itu. Jangan katakan padaku bahwa itu hanya kebetulan, tidak banyak kebetulan dalam hal ini di dunia. Di mana saya bisa memprediksi? Saya hanya percaya bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja pada saya. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Potong? Apa yang kamu katakan sangat baik, tapi kamu benar-benar panik, kan? Jika kalah, usaha Anda selama lebih dari setahun pada dasarnya akan sia-sia. Anda tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi Anda juga melukai Illinois dan Bairuyu. Bahkan Bairuyu masih menyendiri di rumah untukmu. Adapun urusan Bairuyu, Gu Chen telah mendengar sedikit,
tetapi saat ini dia terlalu sibuk untuk pergi dari Jiangsu, dan dia bahkan tidak bisa menyetujui Murong Waner untuk pergi ke rumah Murong untuk sementara. Peristiwa di ibu kota Shanghai terakhir kali menghabiskan elit yang telah dikultivasikan oleh keluarga Bai selama bertahun-tahun. Awalnya, keluarga Bai hanyalah keluarga kaya. Paling-paling, mereka kaya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Tidak mudah melatih preman kecil. Akibatnya, Bai Ruyu keluar dan dikalahkan. Dia mengatakan bahwa Gu Chen adalah saham potensial dan dapat berinvestasi. Nah, kali ini dia menemui seseorang yang melaporkan bahwa ada masalah kualitas dengan bahan obat Gu Chen. Ini langsung membuat keluarga di dua provinsi selatan mulai meragukan kemampuan Bai Ruyu. Beberapa orang bahkan berbicara lantang bahwa era Bai Ruyu telah berlalu, dan visi investasinya tidak lagi bagus. Jika Gu Chen benar-benar melakukan kesalahan kali ini, itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga sekelompok orang yang mendukungnya. Kemungkinan besar Bai Ruyu telah jatuh dari altar sejak saat itu, tetapi jika Gu Chen mendapatkan kembali kendali atas semuanya, semua masalah akan terpecahkan. Masalah Jiangsu telah terpecahkan, dan tentu saja keluarga Bai tidak akan menyelidikinya lagi. Saya akan pergi ke rumah Bai secara langsung ketika saya punya waktu. Orang tua Bai ini agak mengabaikan kebaikan dan kejahatan. Apakah dia tidak terlalu mempercayaiku? Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Sejujurnya, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena tidak mempercayainya. Alasan utamanya adalah langkah Gu Chen terlalu berisiko. Jika masa tidak mendukungnya seperti ini, bukankah itu sudah mati? Namun terkadang peluang datang ketika dikatakan akan datang, seperti halnya konsumsi liar Hongsing RK kali ini, diperkirakan bos tidak menyangka akan terjadi reaksi berantai yang begitu besar setelah waktu tersebut. Peluang terjadinya peluang semacam itu sama sekali tidak dapat dicapai, dan itu sangat diperlukan untuk kepentingan waktu dan tempat. Gu Chen bersedia menggunakan ratusan miliar asetnya untuk bertaruh pada probabilitas beberapa per 10%, dan dia benar. Ini harus diakui bahwa dia tidak bergantung pada sarana untuk berbisnis, tetapi semua pada keberanian. Perilaku gila seperti ini, apalagi keluarga Bai tidak mempercayainya lagi, bahkan Qiuyu pada awalnya tidak mempercayainya, tetapi dia tidak mempercayainya di dalam hatinya, dan tubuhnya masih sangat jujur. Diperkirakan dia juga penasaran. Jika dia bahkan bisa membawa Fanland kembali kali ini, itu benar-benar anak keberuntungan. Sudah. Vena naga dipulihkan, dan keberuntungan memiliki berkah tertentu. Ini terutama karena Gu Chen biasa membuka jalan bagi dirinya sendiri. Meskipun dia sombong, dia bukannya tidak berotak. Sejak awal, ketika dia mencapai kesepakatan dengan Ye Dongqing untuk mengambil alih sebagai agen umum di selatan, dia mulai merencanakan hal-hal ini. Sama halnya dengan bermain catur. Beberapa orang dapat melihat 3 gerakan berikutnya, sementara generasi mendatang dapat melihat 10 gerakan tersebut. Tapi Gu Chen berbeda. Dia melihat seluruh permainan dari sudut pandang Tuhan. Dari langkah pertama yang Anda ambil, semua yang mengikutinya ada dalam ramalannya. Ini adalah dokumen banding, saya telah mengirimkannya ke Mahkamah Agung. Saya pribadi bertindak sebagai pengacara. Qiuyu mengeluarkan dokumen dari laci dan menyerahkannya kepada Gu Chen sambil tersenyum, Bos Gu. Ingatlah untuk membayar biaya pengacara ketika saatnya tiba. Dia secara pribadi sebagai pengacara. Tidak bisakah hakim dan pengacara lawan berbusa di mulut? Setelah sekian lama, Qiuyu masih menjadi wanita paling banyak bicara yang dia kenal. Kuncinya beralasan. Kali ini, dia pada dasarnya adalah seorang Soin. Tidak masalah, saya akan memberi Anda 500 juta setelah selesai. Gu Chen terkekeh dengan tangan di punggungnya. Tapi Qiuyu melihat ke atas dan ke bawah sebentar, lalu membeku di satu tempat dan berkata sambil menyeringai, ratusan juta itu. Bisakah kamu menangkapnya dengan mulutmu? Bisakah kamu mengemudikan jalan yang rusak ini juga? Kamu tidak mau? Saya. Tiba-tiba, Qiuyu memutar cangkir air di atas meja, dan sebuah pintu rahasia muncul di belakang kursi. Dia mengaitkan tangannya ke Gu Chen dan berkata sambil menyeringai, jika Anda ingin saya melakukan sesuatu, Anda harus membayar di muka. Bersambung.